mencekam pemimpin Israel jadi target rudal dahsyat Hizbullah, komandan militer Zionis bersiaga. Komandan Zionis menyatakan bahwa Hizbullah akan menembak sekitar 4.000 rudal ke Israel pada hari-hari awal perang yang akan datang, dan target roket Hizbullah akan menghantam para pemimpin di Tel Aviv. Menurut surat kabar Al-Arabiya Al-Jadid, Uri Gordin, komandan baru wilayah utara di wilayah pendudukan Palestina pada hari Kamis mengatakan bahwa Hizbullah akan menggunakan rudal presisi untuk menargetkan para pemimpin Israel, dan jumlah tembakan yang akan digunakan dalam perang ini akan tinggi. Uri Gordin meramalkan bahwa jumlah roket yang akan digunakan Hizbullah dalam perang melawan rezim Zionis di masa depan akan 10 kali lebih banyak daripada perang tahun 2006, sehingga pada hari-hari pertama rata-rata 4.000 roket akan ditembakkan, dan pada hari-hari berikutnya sekitar 1.500 hingga 2.000 rudal per hari akan menghantam Israel. Jumlah rudal dalam perang di masa depan akan sangat besar. Meskipun jumlah rudal Hizbullah tidak banyak, tapi fasilitas strategis Israel, baik militer maupun sipil, akan menjadi sasaran empuk serangan Hizbullah, termasuk juga komandan militer Zionis. Sebelumnya, Said Hasan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, pada akhir 2020 lalu menekankan bahwa jumlah rudal perlawanan telah berlipat ganda dari tahun sebelumnya, dan secara akurat menargetkan sasaran apapun di sepanjang wilayah Palestina yang diduduki rezim Zionis. Kini, pasukan militer Israel tengah berwaspada menghadapi gempuran dari Hizbullah yang tak terduga. Gempar, Hizbullah serang roket ke Israel. Kelompok Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan hampir 20 roket yang meluncur ke utara wilayah kependudukan Israel. Pada pukul 11.15 pagi, perlawanan Islam merespon agresi Israel dengan menargetkan sekitaran pos Israel di pertanian Sheba dengan lusinan roket yang ditembakkan dari hutan yang jauh dari pemukiman, kata Hizbullah dalam pernyataannya. Sirene roket aktif di pemukiman di sebelah utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon dan Suriah, termasuk perbatasan sebelah utara seperti Ein Kunie, Negev Atif, dan Shinir. Awalnya, Angkatan Bersenjata Israel atau IDF merespon dengan tembakan artileri ke arah Gunung Dov atau pertanian di Lebanon, tempat roket-roket ditembakkan. Juru bicara IDF, Brigadir Jenderal Kohaf, mengatakan Hizbullah sengaja menembak ke arah ruang terbuka, bukan pemukiman warga, namun untuk membidik IDF. Kami tidak tertarik dengan eskalasi, tapi kami akan terus memastikan perbatasan udara tidak menjadi garis konfrontasi. Tidak ada pihak yang ingin berperang, tapi di satu sisi kami tidak akan menerima bila ini terus berlanjut. Setiap 2-3 pekan ada tembakan ke arah utara, tambahnya. Menurutnya, Tentara Angkatan Bersenjata Lebanon atau LAF menemukan peluncur roket multilaras yang menangkap anggota Hizbullah yang meluncurkan serangan. LAF atau pasukan Lebanon menangkap 4 orang milisi yang menembakkan roket, 1 orang dibebaskan. Menteri Pertahanan Israel, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Afif, sejumlah pejabat tinggi membahas opsi yang dimiliki Israel. Gantz juga melakukan mengasesmen situasi di Kiryat bersama Kohavi, Kepala Direktorat Operasi IDF Mayor Jenderal Oded Baisuk, dan juga Kepala Direktorat Intelijen Mayor Jenderal Tamir Heiman untuk menentukan respon Israel. Serangan ini menjadi serangan ke-6 Hizbullah dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai respons serangan Angkatan Udara Israel sebelumnya.
setelah kelompok Palestina menembakkan 3 roket ke arah kota Riyadh Shemona. Operasi Pedang Al-Quds jadi babak baru perang Palestina versus Israel menyatukan banyak kekuatan. Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Hamas Palestina mengatakan operasi Pedang Al-Quds dilaksanakan untuk membuka babak baru dalam perang melawan rezim Israel. Operasi tersebut tentu saja untuk membela warga Palestina dari kependudukan brutal rezim Israel. Ismail membuat pernyataan itu dalam sebuah upacara yang diadakan pada Minggu untuk memperingati ulang tahun pertama operasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa Gaza dan kelompok perlawanan yang mencabut pedang dari sarungnya menargetkan bagian terdalam dari rezim Israel. Operasi Pedang Al-Quds adalah titik balik dalam perang melawan musuh Zionis dan membuka babak baru dalam perang. Itu adalah pertempuran yang komprehensif dan multidimensi, yang dampaknya tidak terbatas pada Palestina tetapi menyebar ke seluruh wilayah dan bahkan mempengaruhi komunitas internasional, kata Hania. Pemimpin Hamas juga menambahkan bahwa inisiatif yang dilakukan Brigade Al-Is ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok perlawanan lainnya dengan meluncurkan operasi Pedang Al-Quds untuk menghancurkan keamanan musuh Zionis. Kata dia, melalui operasi tersebut kelompok perlawanan membawa perang ke wilayah yang diduduki Israel dan menargetkan setiap inci dari tanah yang diduduki rezim, termasuk operasi intelijen mereka, rudal dan pesawat tak berawak milik rezim. Operasi Pedang Al-Quds memperkenalkan elemen-elemen baru pada keseimbangan kekuatan strategis bangsa Palestina. Dikatakannya pula bahwa operasi itu menyatukan bangsa Palestina dan menghilangkan hambatan geografis di dalam wilayah Palestina kuno. Israel mengorbankan perang terakhirnya pada Gaza pada tahun lalu, namun gerakan itu menghadapi reaksi keras dari kelompok-kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza, khususnya Hamas yang meluncurkan ribuan roket ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel sebagai tanggapan. Di tempat lain dalam sambutannya, Haniah memperingatkan Israel tentang pengorganisasian parade lain, dalam hal ini pawai bendera oleh pemukim sayap kanan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Timur yang diduduki. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh diizinkan untuk menodai Masjid Al-Aqsa atau menyerang warga Palestina di jalan-jalan di Quds, tepi barat dan juga wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras parade yang dilakukan oleh Israel tersebut. Itu adalah merupakan bentuk provokatif, agresif, dan juga merupakan bagian dari integral dari perang terbuka dalam Al-Quds, warganya, dan juga dalam kesucian.